kampus Banjarbaru. Jadi kalau kita dan siang di kelas nanti bisa kita jadwalkan ulang gitu ya. Kalau mau ya, kalau mau tetap malam seperti ini juga nggak apa-apa, online saja. Atau malam tatap muka bisa juga. Nanti kita polling gitu ya. Menurut kalian lebih enak mana nih, malam kah atau siang atau gimana? Kalau Siang. menurut kalian siang ya. Iya. Nah, kalau mau siang nanti kita carikan jadwal yang pas gitu ya, yang Bapak tidak bentok jadwal ngajarnya, yang kalian juga tidak ada jadwal kuliahnya. Kalau kami sore full lah, kosong lah. Kamis tuh kami satu matkul aja, Pak. Satu mata kuliah pagi kah siang? Pak, pagi, tapi beliau biasanya maunya jam 10-an. Nah, berarti kalau kena kita siang masuknya, Bisa, Pak. bisa ke siang lah, hari Kamis itulah, jam setengah tiga Mhm, sampai jam setengah enam. bisa. Nah, bisa nanti kita atur ke hari Kamis ya. Jadi mulai minggu depan kita nanti akan pindah ke Kamis saja. Jam setengah Mhm. tiga nanti mulainya. Kakak tadi mungkin yang lain ya. Kita tetap muka aja karena kalau Zoom kayaknya takutnya nanti ada masalah-masalah macam-macam. Ada yang habis kuota gitu ya. Ada yang jaringan bermasalah, mati lampu dan lain sebagainya. Ada yang Jadi nggak ada juga paham Bapak juga nggak materi, bisa. Pak. Iya, nggak paham materi, nggak bisa mengikuti gitu ya. Yang mati lampu. Banyak kendalanya, mati lampu. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini ya masih dibolehkan online ya. Nanti ya pertemuan berikutnya baru kita voting. Tapi kayaknya udah setuju aja ya. Kita Kamis nanti praktikumnya siang jam setengah tiga. Pas Bapak selesai ngajar juga tuh setengah tiga tuh. Bapak ngajar Kamis jam satu sampai jam setengah tiga. Jadi langsung lanjut aja nanti. Kalau Kamis kalau nggak salah banyak kosong ruangannya. Kalau Kamis ya. Oke, udah lumayan banyak. Baik, kita mulai aja untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Yang hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk praktikum Japa apa ya? Japa aja ya. Coba Japa dua kan sebutannya. Japa aja ya. Nanti ada dua praktikum kalau nggak salah ya. Ada Japa sama web. Ini kalian kebagian yang Japa dulu. Baru nanti kemudian itu web kalau nggak salah ya. Untuk yang TI. Salah SI itu ada Androidnya. Oke, nah, ini tadi kita undur sedikit 1 jam. Cuma nanti kita selesainya tetap jam 10 ya. Kita tidak sampai jam 11. Jadi Bapak ada kegiatan, ada ini persiapan buat seminar di kampus Unisika Banjarmasin ya, di Hantu Bakti. Jadi ada persiapan tadi, paling mundur 1 jam. Oke, untuk malam hari ini, karena pertemuan perdana kita dan tadi Bapak juga udah tanya-tanya tadi bagaimana proses PBO-nya, udah sampai mana. Kalau dilihat dari jawabannya tadi itu berarti masih basic-basic dari PBO 1 sebenarnya itu tuh. Kalau polimorfis, enkapsulasi, inheritance, itu sebenarnya di PBO 1 harusnya udah selesai ya. Di PBO 2 nanti lebih banyak ke database ya nantinya. Gitu ya. Nah, makanya nanti kita praktikum, kita akan membuat satu buah project yang nanti Japa itu akan terhubung dengan database MySQL. Ya, gitu ya. Kita akan buat project Japa dengan MySQL. Nah, cuma untuk pertemuan perdana kita, karena tadi Bapak tanyakan apakah sudah sampai POM, kayaknya belum tadi ya. Nah, maka kita hari ini membahas tentang pembuatan POM-nya dulu. Ini sebenarnya nggak tidak terlalu susah juga ya, karena kalau udah familiar aja tentang pembuatan aplikasi yang berbasis POM, sudah pernah ketemu di Visual 1 dia, di Delphi, kemudian Visual 2 Delphi lagi. Jadi udah familiar aja sebenarnya, jadi ini tinggal mengulang kembali aja sih.
dengan bahasa pemrograman Java. Kalian pakai aplikasi apa di PBO? Apache atau NetBeans? NetBeans, Mbak. NetBeans 8.2 berarti ya? Bin Oke. NetBeans 8.2 kalau nggak salah. Kalau yang punya Pak dia biasanya 8.2 biasanya. tapi Iya semester lah. 2 beda lagi, Pak. Semester 2, Pak ini semester apa? Semester Pak 2? semester 2 apa PBO 2-nya Pak Yogi ya, Pak. Hah? PBO 1 siapa? PBO 1-nya Pak Edia, Oh, PBO PBO 1 1 Pedia. PBO 2, ya PBO 2-nya Bapak Yogi Pak Yogi pakai 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 NetBeans PS juga, Code, Pak, tapi pakai yang NetBeans juga. versi 23 beliau. Oh, yang Apache gitu ya. Hmm, Tadi materinya sampai mana di PBO 2, Pak Yogi? baru sampai bikin 11 database sudah, habis itu bikin form kecil-kecilan aja tapi, Pak. Oh, sudah sampai format itu udah sampai database, cuma masih berbasis teks ya database-nya ya. Ya, Oh, oke. Oke, kita buat satu buah project dulu. Silakan sambil dibuka Apache NetBeans-nya kalau yang pakai Apache tadi. Oke, ini kita akan membuat beberapa project sederhana dulu untuk hari ini. Nah, baru nanti pertemuan kedua kita akan fokus ke database gitu ya. Jadi untuk pertemuan perdana kita membahas tentang basic dulu, bagaimana membuat form, kemudian bagaimana menambahkan eventnya, lalu source code-nya seperti apa. Nah, ini kita akan buat beberapa form terlebih dulu untuk pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua, 3 dan 4 nanti kita akan fokus ke database ya. Nanti kurang lebih seperti ini yang akan kita kerjakan nanti tentang penjualan. Nah, seperti ini nanti ini project akan kita kerjakan di pertemuan terakhir ya. 2, 3, 4. Nah, seperti ini nanti formnya. Nah, ini akan kita kerjakan nanti satu project ya, yang di pertemuan 2, 3, 4-nya. Nah, untuk pertemuan perdana kita yang basicnya dulu, membuat form. Nah, silakan dibuka dulu ininya, Apache NetBeans-nya. Kita buat satu buah project. Untuk membuat project kayaknya udah bisa aja ya. Tinggal kita klik file, ada new. Nah, kita pilih yang Java with N, gitu ya, Java with N. Ini Java yang sama sama kayak punya NetBeans gitu. Jadi kita gunakan Java with N. Kemudian kita pilih Java application. Udah bukan ini projectnya, aplikasinya. Udah dibuka ya. Kemudian kita buat namanya pertemuan satu gitu ya. Pertemuan 01 nama projectnya. Pertemuan 01 udah finish. Oke, kalau kita membuat satu buah project maka akan tercipta satu file main gitu ya. Ini public static void main. Jadi kalau kita run, dia akan menjalankan static void mainnya ini. Nah, cuma karena masih kosong isinya, jadi nggak ada yang dijalankan gitu ya. Gimana sudah membuat projectnya? Buat project pertemuan 01 nama projectnya. Nah, kemudian untuk menambahkan JFrame-nya, kalian membuat form pakai source code atau pakai drag and drop saja.
Bapak Yogi biasanya pakai source code ya, pakai coding lah, membuat tampilannya, atau pakai drag and drop. Nah, kita buat satu buah frame ya. Jadi untuk membuat form, kita buat satu buah namanya JFrame kalau di Java sebutannya bukan, ya, sebutannya JFrame. Jadi klik kanan di paket pertemuan 01-nya, kita pilih yang JFrame form. Kelihatan ini di tempat kalian, di bapak-bapak kecil itu tampilan dari ininya ya. Tampilan dari layar punya bapak ini biar biar lebih jelas resolusinya. Untuk kecil ya. Jadi untuk membuat JFrame-nya sama aja ya. New JFrame form. Lalu kita buat namanya konversi suhu. Udah finish. Nah, ini sama aja dengan hampir sama kayak punya Delphi ya. Sudah membuatnya formnya, sudah muncul formnya. Jadi cara membuat formnya tadi, tinggal kita klik kanan di sini, pilih new, pilih JFrame form. Karena kita mau membuat formnya itu pakai drag and drop saja, jadi tinggal pilih komponennya, letakkan di JFrame aman gitu ya. Sebenarnya ada lagi yang pakai source code gitu ya caranya. Nah, coba kita untuk praktikum kita menggunakan yang drag and drop, jadi tinggal kita pilih ininya, tinggal kita pilih komponennya, lalu letakkan di sini. Nah, sama seperti punya apa nih, Delphi, ada sebelah kanan di sini ada palet ya, sebutannya palet di sini. Jadi ini komponen-komponen yang kita gunakan untuk membuat satu buah program. Ada macam-macam sih, ada panel, ada tab, ada banyak gitu ya. Banyak ini komponen-komponen yang kita bisa gunakan untuk membuat satu buah program ya. Ada radio button dan lain sebagainya. Lalu di sini ada properties. Nah, sama seperti yang pemrograman lain juga, pasti ada properties nih untuk mengatur objek yang kita pilih atau komponen yang kita pilih. Kalau kita pilih ini, maka muncullah propertiesnya gitu ya. Ada properties macam-macam gitu. Nah, sama lalu di bagian atas ada bagian source code, desain. Nah, source code ini nanti akan menampilkan source code ya, apa nih yang melukis-lukis nih apa Reski dihapus nih ininya. Nah, source code-nya ini source code punya bawaan dari Java ya. Jadi kalau kita ada menambahkan komponen, kalau kita menambahkan button gitu ya, tambahkan button, misalkan contoh, nah, maka nanti di source code-nya otomatis akan bertambah satu buah baris, sebaris gitu ya. Akan bertambah satu baris coding, itu nggak kelihatannya di sini nih. J button satu gitu ya. Jadi Java sudah otomatis gitu ya menggenerate source code berdasarkan desain yang kita buat. Dari desain yang kita buat di form itu dia langsung otomatis nih tergenerate source code-nya. Langsung dibuatkan source code-nya. Jadi kita nggak perlu buat source code manual karena udah dibuatkan oleh NetBeans tadi. Gak bisa dihapus nih tulisan punyanya Reski ini, gimana hapusnya? Nah, ya. Oke. Sama seperti yang pemrograman lainnya, jadi ada palet, ada properties, ada form, tempat kita membuat, lalu ada source code buat penulisan source code-nya. Nah, kita mau buat tentang konversi suhu. Nah, kita tambahkan panel dulu ya. Jadi kalau mau buat program itu biasanya kita tambahkan panel dulu di JFrame-nya. Tambahkan dulu panel di JFrame.
Nah, lalu kita atur ukuran panelnya menyesuaikan ukuran dari J-frame-nya. Diperbesar aja gitu ya. Nah, sampai nanti eh, kedua icon ini aktif gitu ya. Jadi kalau ada seperti ini aktif berarti. Nah, ini buat ini ya, responsif lah sebutannya lah kalau di web gitu ya. Nah, jadi panel ini kita tambahkan ya, supaya kita bisa menambahkan background pada pada program yang kita buat gitu ya. Kalau kita pakai JFrame, ini bisa Bapak hapus ya, Bapak kembalikan dulu. Nah, kalau kita pakai JFrame saja, di JFrame ini ada properties background, cuma ini nggak bisa kita gunakan gitu ya. Kalau kita ganti backgroundnya hijau, ini si JFrame ini nggak akan berubah warnanya. Kita jalankan pun dia nggak akan jalan, nggak akan berubah nih ya. Ya. Nah, ini dia tetap abu-abu gitu ya. Nah, maka kalau misalkan kita ingin ada backgroundnya, nah kita tambahkanlah panel tadi. Panel, tambahkan ke JFrame, lalu kita perbesar mengikuti ukuran dari JFrame-nya. Pastikan ininya aktif tadi ya. Nah, lalu bisa kita atur nih backgroundnya si panel ini. Nah, kalau panelnya udah kita beri warna, nah maka udah bisa berubah ininya. Udah ada backgroundnya gitu. Nah, jalankan. Maka, nah dengan adanya icon yang panah kanan panah kiri tadi aktif, jadi ya nih. Kalau panelnya panah kanan panah kirinya aktif, ini kalau kita jalankan tadi, otomatis dia mengikuti ukuran dari J-frame-nya. Ini kalau kita perbesar J-frame-nya, nah maka mengikutilah eh, ukuran panelnya gitu. Jadi pastikan tadi ini aktif di sininya. Kalau misalkan kita hilangkan ininya, kita nonaktifkan ininya, misalkan Bapak nonaktifkan tadi nih, panah vertikal sama panah horizontalnya, horizontal. Ini kalau kita jalankan, nah maka panelnya nggak ngikut gitu. Nah, panelnya tidak mengikuti ukuran dari J-frame-nya. Nah, ini jadi ini salah satu kelebihan dari Java mungkin ya. Jadi ada icon seperti ini yang supaya nanti dia mengikuti bisa responsif mengikuti dari parent-nya. Ini kan parent-nya adalah si J-frame. Gitu. Nah, ini menjalankannya kita nggak bukan run project ya. Kalau run project nanti dia akan menjalankan yang public static void main. Nah, public static void main tadi adanya di pertemuan 01. Ini masih kosong isinya. Nah, jadi kalau kita mau jalankan ini pakai run aja, lalu pilih run file. Nah, maka muncullah. Nah, ini dengan adanya tadi yang panah kanan kiri tadi, atas bawah tadi kita aktifkan, tadi ya ini bisa kita perbesar. Nah, kemudian kita mau desain, tadi kita mau buat konversi suhu ya seperti biasa desainnya. Nah, insya Allah kan tidak terlalu susah ya, tidak terlalu sulit untuk membuatnya karena udah terbiasa. Nah, misalkan ada judul dulu, ada judul, kita pakai label, nih label. Tambahkan klik sekali itu dia, nggak usah ditahan nggak apa-apa, klik sekali aja. Nah, itu kursornya sudah ada tanda J label, ada labelnya. Tinggal kita letakkan di panelnya. Nah, lalu tinggal kita beri tulisan. Kita ganti tulisannya. Ini di bagian properties ada namanya teks gitu. Apa nih? Konversi suhu. Lalu kita mau ganti karena ini judul kayak atau jadi tebal, ukurannya lebih besar 18 misalkan seperti ini. Nah, kemudian untuk inputannya kita pakai label lagi. Kita ganti teksnya jadi input nilai suhu. Kelihatan di tempat kalian ini ya, layarnya ini terlalu kecil kan. Yang kayak gini. Begini ya.
Konversi suhu. Input nilai suhu. Untuk inputannya kita gunakan pakai ini, pakai komponen yang namanya tekstil. Ini tekstil. Nah, ini juga sama ya, sama kayak sama kayak panel tadi. Ini kita perbesar aja tekstilnya sampai ke ujung. Nah, nanti otomatis diaktif ininya, ya, panah kanan kirinya, horizontalnya. Nah, sama kayak tadi fungsinya. Nanti otomatis kalau kita perbesar ukuran frame-nya, maka tekstilnya ngikut, gitu ya, ngikut jadi besar juga, lebar juga, sama. Nah, ini lalu kita mau buat tombol proses, hitung. Lalu ada tombol ulang, tombol tutup. Ada 3 tombol, hitung, ulang, tutup. Nah, lalu outputnya lagi, sama kita pakai label outputnya, hasil konversi, hasil konversi ke Fahrenheit ini Celsius ya, yang lemot ya, panjangan tulisannya. Nah, kayak gini aja. Hasil konversi ke Fahrenheit input nilai suhu Celsius. Hasil konversi ke Fahrenheit. Nah, mungkin kayak gini dulu nih tampilannya. Kita satu output dulu, satu input, satu output di bawah outputnya. Sudah desainnya sederhana saja. Jadi kita akan mencoba bagaimana cara mengambil nilai dari satu buah text field, kemudian bagaimana cara menampilkan nilainya ke dalam text field, menampilkan output ya. Yang dia ini akan kita ambil nilainya, lalu kita lakukan proses perhitungan sesuai rumus, kemudian kita tampilkan hasilnya di text field 2. Oke, ada yang mau tanyakan sama desainnya nih, desain sederhana seperti ini. 3 tombol, 2 tekstil, 3 label, 1 panel. Jadi yang warna biru tadi adalah panel. Jadi kita tambahkan panel dulu tadi ya di atasnya JFrame, baru di atas panel kita letakkan komponen-komponen ini nih. Konversi suhu, label, tekstil, button. Hmm. Pak, itu cara Silakan. gedein konversi suhunya gimana, Pak? Tulisannya ini ya, Ya, konversi suhu. itu ada di properties tuh. Di propertiesnya ada namanya font. Kelihatan lah, ini font. Oh, oke, Pak. Diklik dulu nih ya, Hmm. konversi suhu. Ada properties font, tinggal kita klik, nanti ada pilihan. Jenis fontnya apa, stylenya tebal, garis bawah, lalu ukurannya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. YouTuber nih Reza nih ya. Reza ini YouTuber ya.
Mantap. Bapak mau tanya, Pak. Hmm, Gimana silakan. caranya, Pak, yang tadi itu, Pak, yang otomatis itu, Pak, yang ngikutin anunya, frame-nya tadi tuh. Ini nih. Asal ininya aktif ya. Itu tinggal pencet gitu aja ya, Pak? Iya. Atau bisa jadi biasanya otomatis sih kalau kita letakkan dia di ujung sini, nanti otomatis nyala nih, aktif kayak gitu biasanya. Nah, ini bedanya kalau panahnya tadi kita kita aktifkan, oh ini nggak jalan ya. Oke. Awas aja. Oh ini J-frame-nya nggak aktif panahnya, oh iya pantas. Nah, bisa. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau kita aktifkan panahnya tadi, jadi kalau kita perbesar, dia ngikut nih tekstilnya. Makasih, Pak. Gimana desainnya? Oke. Udah bisa desainnya, ada yang masalah untuk desain? Kayaknya gampang aja ya. Desainnya, nah ini seperti biasa kita kosongkan dulu yang ini. Dia tekstil satu, ini kita kosongkan tulisannya. Kita kosongkan juga. Nah, untuk yang output, yang JTextPil 2, ini kan biasanya nggak bisa diedit gitu ya. Kalau output biasanya tuh nggak bisa kita edit, nggak bisa kita isi. Nah, maka untuk yang JTextPil 2 ini kita atur properties pada editable. Editable-nya kita jadikan false gitu ya. Supaya dia nggak bisa diisi di sini nih. Karena dia kan cuma output yang menampilkan hasil. Nah, ini secara otomatis setiap komponen yang kita tambahkan dia mempunyai nama masing-masing ya. Contoh yang ini. Tadi yang ini namanya adalah JTextPil 1 namanya. Kalau mau diganti silakan gitu ya. Ini misal mau kita ganti biar lebih singkat misalnya. Nah, yang asalnya JTextPil 1 ini kita ganti namanya jadi text C gitu ya. Teks Celsius. Nah, cuma kita singkat jadi teks C saja. Yang bawahnya juga kita ganti biar nanti di source code itu mudah memanggilnya. Lalu ini teks app, teks Fahrenheit gitu ya, teks app. Nah, ini biar kita mudah nanti di source code, jadi kita ganti aja namanya. Walaupun pakai JTextPil 1, JTextPil 2 juga nggak masalah sebenarnya ya, karena juga tekstilnya sedikit gitu ya. Kalau tekstilnya sedikit masih aman sih pakai bawaan dari NetBeans namanya, JTextPil 1, JTextPil 2. Tapi kalau misalkan contoh yang kayak Bapak tampilkan tadi, ini tekstilnya banyak sudah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau namanya pakai bawaan dari JTextPil 1, JTextPil 2, dan seterusnya, nanti kita susah mengingatnya harga tadi ini tekstil berapa, gitu ya. Kodenya tekstil berapa. Itu kan mencek lagi gitu ya. Mencek lagi ininya apa namanya. Nah, jadi disarankan setiap kita membuat program itu diganti aja ini ya, nama tekstilnya ini. Combo ini juga bisa diganti juga gitu ya. Ini kan secara default J button 1, ini J button 2, ini J button 3. Boleh juga diganti misalkan button hitung, button ulang. Nah, tapi karena ini tidak kita gunakan di source code ya, 3 ini ya, jadi nggak kita ganti namanya. Oke, mungkin sampai sini desain aman ya, nggak ada masalah. Ini kalau kita jalankan, tadi klik run, pilih run file, nah, kita isi datanya, hitung. Nah, ini kan masih belum muncul hasilnya karena belum kita tambahkan source code untuk proses konversinya. Ulang juga belum jalan, tutup juga belum jalan. Nah, kita lihat sekarang ke source code-nya. Nah, untuk menambahkan source code, misalkan kita ingin menambahkan aksi pada tombol-tombol yang kita inginkan ini. Contoh yang tutup dulu yang paling gampang gitu ya. Tombol yang paling gampang tuh yang tutup. Nah, kita mau tambahkan source code supaya nanti kalau diklik dia langsung nutup programnya. Nah, cara menambahkan F codingnya atau source code-nya bisa kita double klik aja. Double klik atau pilih Action, pilih Action, Action Perform juga boleh. Itu cara cara manualnya.
Kalau otomatis tadi tinggal kita double klik ya. Double klik aja tombol tutup. Nah, ini nanti akan muncul jendela source code-nya. Muncul punya kalian tidak jendela source code-nya? Nah, karena ini adalah tombol tutup. Tombol tutup tadi kita ingin dia langsung menutup programnya. Nah, source code-nya pendek ya. Sistem titik exit no kayak gitu. Ininya source code-nya seperti itu untuk yang tombol tutup. Jangan lupa Java itu sensitif, jadi S-nya kapital di sini sistem titik exit dalam kurung no. Ini buat tombol tutup nih kalau kita jalankan. Kita klik tombol tutup, maka formnya langsung menutup gitu ya. Ini sistem exit no. Ini tombol yang gampang dulu. Jadi tombol yang, nah jadi ini kita udah bisa menambahkan event pada tombol yang eventnya adalah saat dia diklik maka jalankan source code ini sistem exit 0 untuk menutup frame yang sedang jalan. Sebenarnya sudah yang ini nggak ada masalah ya, aman aja. Source code-nya singkat cuma 2 kata. Kita lanjut lagi tombol Udah, yang Pak. utama, Lanjut, Pak. tombol hitung. Oke, tombol hitung. Nah, tombol hitung berarti ada proses perhitungan di sini ya. Ada proses mengambil nilai, ada proses perhitungannya, lalu kita tampilkan outputnya. Nah, gimana nih ya? Source code-nya buat menghitung kira-kira. Apa yang kita lakukan nih di sini? Pertama, kita perlu apa? Untuk menampung nilainya, kita perlu namanya variabel dulu ya. Kita buat variabel. Variabelnya apa nih kira-kira? Ada berapa? Float, C, sama F gitu ya. Nah, ini kita buatkan dulu variabel. Tipe datanya adalah float, berarti bilangan pecahan. Yang nama variabelnya C dan F gitu ya. Yang menyesuaikan dengan data yang akan ditampung. Karena kita mau menampung data Celsius dan data Fahrenheit, jadi nama variabelnya kita sesuaikan kayak gini aja, C dan F. Boleh mau panjang namanya float Celsius Fahrenheit, boleh silakan gitu. Ini kita pakai singkatan aja biar nggak terlalu banyak. Oke, ini buat membuat variabel ini coba Bapak buatkan ini ya, komentar membuat variabel C dan F dengan tipe data float. Float itu pecahan ya. Kenapa pecahan kita gunakan di sini? Ya, karena rumusnya nanti ada pecahannya tuh. Ada rumusnya 5/9 kalau nggak salah ya. Atau 9/5. 5 per Lupa, 9. Pak. Rumusnya 5/9 kan 9/5 ya. Lupa juga. Oke, kita udah buat variabel. Lalu kita mau ambil nilai dari yang diinput di teks C. Nah, maka untuk ngambil nilainya C sama dengan variabel C nilainya didapat dari teks C. Yang teks C tadi ini nama dia teks yang kita ganti tadi ya. Teks C titik get text. Nah, jadi untuk mengambil nilai dari text field, nah formatnya seperti ini, nama text field-nya apa, titik get text gitu ya. Itu cara untuk mengambil nilai dari text field gitu ya. Jadi kalau kita mau mengambil nilai dari inputan text field, maka caranya nama text field-nya apa, titik get text gitu ya. Punya kalian merah juga kah sama? Gimana merah juga kah punya kalian? Enggak, Punya Pak. sih, Pak. Sama, Pak. Pak, Merah. Sama Hmm. berarti. untuk Yang ganti text text C-nya field-nya aman. gimana, Ya, Pak? ganti text field Untuk yang mana? yang Nama, get namanya text tadi T kah? tadi. Ya. Ya, klik kanan di sininya. Di text field-nya, klik kanan aja. Ada change variable name. Hmm.
tinggal kita ganti namanya di teks C tadi ya. Ini teks C. Awalnya kan dia teks pil 1 awalnya. Ini kita ganti jadi teks C. Nah, kemudian satunya juga kita ganti juga tadi nih. Yang Fahrenheit juga kita ganti. Klik kanan, teks app gitu ya. Ini kita ganti supaya di source code itu mudah mengenalinya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau sudah kita kembali lagi. Nah, kita memperbaiki yang merahnya ini. Nah, kenapa ini jadi merah? Ini kalau kita baca pesan salahnya adalah tidak kompatibel tipenya. Tipe datanya tidak cocok nih, yang dua ini nih. Yang teks C ini tipe datanya string. Yang C tipe datanya adalah float di sini. Jadi ini nggak cocok tipe datanya. Nah, karena ini nggak cocok, maka kita harus konversi ini. Yang sebelah kanan sama dengan ini harus kita konversi supaya dia menyesuaikan dari yang C-nya ini. Nah, kan untuk proses konversinya, Oh, Umi Pak, Umi. ya bisa lambat share sana screen. lambat. Kita potong ya modenya ya tadi. Udah sedikit lagi, Ya tinggal Pak, sedikit lagi. sudah serius-seriusnya Pak. Udah Malah ulun Iya. jadikan hak, Pak. Oke, terima kasih. Oke, tadi sampai sini source code yang kita ketik tadi ternyata merah. Ini merah tadi karena dia tidak cocok tipe datanya, gitu ya. Yang get text ini adalah string. Kalau kita mau mengambil data dari tekstil, maka tuh harus jadi dia jadi string dulu. Nah, sedangkan yang C itu tipe datanya adalah pecahan atau float. Nah, karena nggak cocok, maka kita harus konversi tadi. Nah, cara konversinya tipe datanya apa? Nah, karena float di sini nggak ada float ya, cuma adanya double tadi ya, double titik first double. Nah, jadi untuk konversinya kita gunakan double titik first double. Nih, ini merah nih. Oh, ada float di sini. Float enggak. Ada juga floatnya. Nah, pakai float ya. Eh, pakai float ya, pakai float. Oh, maaf. Oke, karena tipe datanya float di atas ya. Karena di atas float, maka untuk konversinya juga kita pakai float. Jadi yang asalnya get text tadi adalah string, nah makanya harus kita konversi dulu menyesuaikan yang di sebelah kiri ini. Yang sebelah kirinya adalah float, nah maka ini kita konversi ke floatnya. Kenapa kita harus pakai pecahan di sini tipe datanya? Kenapa nggak pakai string aja biar nggak perlu dikonversi? Karena ada komanya Pak. Kalau dikonversi Pak. Oke, Kadang. karena ada komanya gitu ya. Karena rumusnya ada komanya nih, rumusnya 4 per Anjay. berapa itu rumusnya? Nah, karena ada koma dan ada proses perhitungan, nah maka tipe datanya harus angka gitu ya. Angkanya ada dua, apakah bilangan bulat atau bilangan pecahan. Nah, karena rumusnya pecahan, maka kita gunakanlah tipe data pecahan gitu ya. Nah, ini udah dapat nih. Kita sudah dapat nilai C dari yang kita input. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung rumusnya. Rumusnya apa ya? 5/9 ya? Ya, 5/9 ya. 5/9. 5/9 tuh kalau dihitung 1,8 ya. 1,8 dikalikan dengan suhunya berapa? Suhu yang diinput yaitu C plus 32. Nah, ini rumus konversi Celsius ke Fahrenheit. Nah, merah lagi nih. Double to float. Ini saya double to float, double to float. Possible cross conversion from double to float. Ini beda tipe data, double to float udah sama-sama pecahan ya. 1,8 dikali C plus 32. Udah ini kita ganti pakai double aja ya. Ini cerewet nih kalau pakai float nih kayaknya. Nah, ini berarti karena kita pakai, nah ini kalau pakai double nih nggak masalah pakai float ya. Double CF.
Nah, ini rumus untuk konversinya. Tadi ini pakai float tadi agak cerewet tadi ya. Ada di float ke double tadi ada masalah. Tapi kalau double ke float nih nggak masalah gitu. Ya nggak ada masalah nih. Kalau double ke float ya. Nah, kemudian setelah dapat hasilnya, tinggal kita menampilkan hasilnya nih. Kita mau tampilkan di mana hasilnya? Nah, kita mau tampilkan tadi di sini, di text app-nya. Nah, maka untuk menampilkan nama text field-nya apa, kita mau tampilkan di mana? Tampilkan di text app, gitu ya. Lalu apa nih perintahnya? Pakai set text. Jadi ada get text, ada set text gitu ya. Nah, kalau set text berarti ini kita mau tampilkan nilai, lalu nilai yang harus ditampilkan berupa string di sini. Nah, yang ditampilkan adalah variabel app. Nah, kalau kita tampilkan variabel app saja nih, maka app-nya kan double. Nah, supaya bisa jadi string, kita bisa tambahkan satuan di sini plus app gitu ya. Ini biar jadi string gitu. Nah, ini biar kita nggak perlu konversi ke string. Nah, maka ini kita jadikan aja nih. Kita tambahkan string di belakangnya. Plus ketik 2, nanti ini akan tampil nanti di inputannya. Hasilnya berapa, spasi app. Biar ada ya seperti satuan gitu munculnya. Nah, udah selesai nih source code-nya kayak gini aja 4 baris saja. Baris pertama kita buat variabel buat menampung nilai. Baris kedua kita ambil nilainya dari inputan teks C. Kita tampung di C. Baris ketiga proses konversi atau proses perhitungan rumusnya. Baris keempat kita tampilkan hasilnya di text app. Kita pakai set text ya. Ada get text, ada set. Get berarti buat mengambil, set berarti buat menampilkan. Udah, jalankan aja gini. 20 hitung. Maka udah muncul hasilnya 68.0 spasi app gitu ya. Dan tadi kita ada menambahkan spasi app di sini. Ini buat penggabungan string ya, tombol plusnya ini. Jadi string digabungkan dengan tulisan app. Nah, makanya munculnya di sini adalah 68. Ini hasilnya spasi app sesuai yang kita tambahkan di set text-nya tadi. Gimana punya kalian jalan ya? Perhitungannya jalan nyaman ya. Error, Pak. Nah, ih, gimana salahnya? Source Laptopnya code-nya nge-lag. 4 baris saja. Jadi di sini ada proses konversi ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ada proses konversi ini. Kita harus mengkonversi sesuai tipe data yang kita tuju. Nah, kita mau tampung di C, nah tipe datanya double, nah, maka kita harus konversi ke double dulu atau ke float dulu. Nah, setelah dikonversi baru bisa kita hitung. Ada masalah kah Pak, sampai sini? Ada yang merah source code-nya? error Ya, yang di silakan. pas di perhitungannya, Pak. Yang dirumuskan sini. Ya, tulisannya Tadi udah diganti pakai double dan incompatible. ini udah diganti pakai double di atasnya tadi. Tadi pakai pot ada ini ya, agak Oh cerewet iya. sedikit pakai pot. Kita ganti pakai double aja nih biar ringkas. Sudah mau, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, mantap. Jalankan isi 60 itu 140. Nah, ini ada kendala nanti kalau yang kita input adalah bukan huruf, bukan angka. Kalau yang kita input adalah ada hurufnya, kita hitung. Nah, maka ada ada error message gitu ya, cuma munculnya di bagian sini, di bagian outputnya muncul. Nah, kalau di Java ini kalau ada permasalahan seperti ini, programnya tetap jalan gitu ya. Kalau di DLP biasanya kalau kita ada salah seperti ini, salah input seperti ini, itu biasanya langsung bug programnya, langsung ke post close ya. Nah, kalau di Java tetap jalan, cuma muncul di bagian output di bawah sini. Nah, cara mengatasinya gimana ini? Ini ada salah, kalau yang kita input bukan angka.
Karena yang harus kita input adalah harus angka, jadi ini perhitungan. Nah, ini kalau kita input adalah ada hurufnya, maka terjadilah permasalahan seperti ini. Nah, untuk memperbaikinya ini, untuk menghandle tadi ya, menghandle terjadinya kesalahan salah input. Nah, kita bisa gunakan di Java ini ada fitur namanya exception handling. Exception handling, itu udah pernah dengar ya? Udah pernah menggunakan juga kayaknya nih. Exception handling. Source code-nya try catch. Pernah nggak menggunakan ini try catch? Try catch nih source code-nya. Nah, untuk menambahkan exception handling-nya ini, nah, kita tinggal arahkan di ini ya, di atas ada double tadi, kita ketik try, nanti kontrol spasi aja, pilih yang try catch gitu ya. Ini try catch saja. Tapi lah muncul lah pilihannya. Yang ditekan adalah kontrol spasi gitu ya. Sambil tekan kontrol spasi waktu kita ngetik try-nya nanti ada tiga pilihan di sini. Kalau punya Bapak ada tiga pilihan sih ya. Kita pilih yang try catch. Ada muncul nanti tiga baris source code-nya ada try, ada catch. Muncul lah. Muncul punya kalian try catch-nya. Ngetiknya tadi Muncul, Pak. pakai kontrol spasi gitu ya. Nah, lalu source code perhitungannya kita masukkan ke dalam try-nya sini nih. Source code perhitungan yang 4 baris tadi kita masukkan ke dalam source code try-nya di bagian try. Nah, kayak gini. Nah, lalu yang bagian catch-nya, nah ini maksudnya adalah dia akan menjalankan source code yang ada di dalam try dulu. Kalau misalkan nanti ada masalah di waktu menjalankannya ada masalah, maka catch lah yang akan jalan, gitu ya. Jadi tidak muncul output lagi nantinya. Jadi kalau ada permasalahan waktu menjalankan programnya, waktu kita input ada huruf tadi, maka catch yang jalan. Apa yang mau kita sampaikan di sini? Nah, kita misalkan kita sampaikan kita pakai message box ya. Nah, message box di Java itu pakai J option pen. Tinggal ketik aja tiga huruf JOP, kata kuncinya JOP, JOP, J option pen. Nah, setelah kita ngetik tiga huruf itu tinggal kita tekan kontrol spasi. Nah, nanti ada pilihan J option pen. Ada di tempat kalian J option pen-nya. Kalau ada tinggal pilih ya. Pilih. Nah, lalu di J option pen ini banyak pilihannya nih. Kita mau tampilkan pesan yang seperti apa? Apakah show ini pesannya ada konfirmasi, maka tuh sebutannya show confirm dialog, atau hanya sekedar pesan saja. Maka gunakanlah show message kalau hanya sekedar pesan saja. Show message dialog. Nah, jadi ngetiknya tadi apa ulang tadi? Ngetiknya adalah JOP, kontrol spasi tadi. Kontrol spasi, nanti ada pilihan job option pen, lalu titik, tekan enter, titik ya. Lalu titik, nanti ada pilihannya, tinggal kita pilih yang show message dialog. Show message dialog. Nah, di sini ada dua parameter minimal. Sebenarnya ada empat parameter sebenarnya. Cuma di sini bisa kita isi dua. Di sini kita isi dengan nol aja. Nol. Lalu pesannya apa nih? Pesan apa yang mau kita sampaikan? Harap isi dengan angka saja gitu ya. Pesan salahnya kita atur supaya nanti munculnya adalah isi pesan dengan tulisan harap isi dengan angka.
Ini kalau kita input dua buah nilai ya di show set. Pertama ini parentnya apa nih kita nolkan saja. Lalu pesannya apa? Isi pesannya apa? Isi pesan yang mau kita sampaikan ke pengguna. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan lagi judulnya apa. Kalau mau ada judul di message box-nya, tinggal tambahkan koma di sini ya, nilai ketiga. Koma, lalu apa ininya? Pesannya error gitu ya. Ini nilai ketiga. Nilai keempat adalah eh, ikonnya apa? Ikon yang mau ditampilkan apa nih? Error message gitu ya. Warning di option pen, warning message. Nah, ini source code jadi panjang lagi nih. Coba enter aja biar kelihatan. Nah, jadi di J option pen ini bisa kita isi dengan 4 parameter. Pertama, ini kita isi dengan null, parentnya apa? Ini kita nolkan saja. Lalu pesannya apa? Kemudian judul di message box-nya apa? Kemudian icon yang ditampilkan apa? Nah, kita menggunakan warning message. Nanti ikonnya warna kuning gitu ya, warning. Oke, ini udah selesai. Kita tambahkan tadi yang try catch. Jadi fungsi try catch tadi adalah dia akan menjalankan dulu source code yang di dalam try sini nih. Dia akan mengeksekusi 4 baris ini. Kalau ada permasalahan di baris berapapun di antara 4 ini, kalau misalkan gagal proses jalannya, maka catch lah nanti yang akan jalan. Jadi dia langsung pindah source code-nya ke sini nih. Apa yang dilakukan catch? Nah, di catch ini kita kebetulan kita tambahkan memunculkan message box. Nah, source code-nya pakai J option pen tadi. J option titik show message dialog. Nah, ini kalau kita jalankan, kita isi dengan huruf R misal itu, nah, maka muncullah pesan warning gitu. Harap isi dengan angka. Nah, di output itu udah nggak terjadi lagi outputnya, nggak muncul lagi di bagian output. Jadi kalau kita isi dengan yang nilai-nilai yang salah, itu udah terhandle gitu ya. Udah diantisipasi oleh try catch tadi. 30F kita input, hitung. Nah, oke. Ya, nggak muncul nih pesannya. Karena ada angka depannya. Oke, 999. Nah, seperti itu penggunaan try catch tadi. Ini kalau ada yang warna kuning seperti ini, kalau kuning itu sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Cuma dia menyarankan di sini. Kita bisa gunakan katanya ya. Karena kita penanganan kesalahannya biar lebih spesifik ini buat khusus angka. Nah, kita bisa pilih yang lampu kuningnya ini. Nah, jadi nanti otomatis eh, penanganan kesalahannya dia menggunakan class number format exception. Walaupun tadi nggak usah diklik juga nggak apa-apa ya. Kuning tadi itu cuma warning aja sih. Dia cuma menyarankan. Lebih tepatnya pakai ini sebenarnya. Kalau pakai exception aja tadi bisa aja sih. Cuma tadi ya ada yang cuma di Sejapa dia menyarankan tadi pakai ini yang lebih tepat.
dia langsung menyarankan diganti pakai number format. Asalnya kan cuma exception aja di sini. Kalau ini exception ini secara umum saja nih pesan salahnya. Nah, biar lebih spesifik nih pesan salahnya seperti apa. Nah, dia menyarankan kita menggunakan yang pakai number format exception. Kayak gitu. Jadi ini tadi udah jalan ya programnya. Pesan error, pesan gagal juga udah muncul tadi. Pesan kesalahan. Kalau kita isi dengan, nah nih, kalau kita ganti pakai number format tadi, maka nih udah 5R ini jadi ini ya, catch yang jalan. Kalau yang exception tadi, asal depannya angka, di belakangnya ada huruf, tadi nggak jalan nih try catch-nya. Nah, tapi setelah kita ganti pakai ini udah jalan nih. Karena dia lebih spesifik nih, pesan yang ditampilkan. Oke, seperti ini cara membuat message box di Java. Jadi kalau kita mau membuat message box, gunakanlah J option pen. Titik sound message dialog. Sampai sini ada yang bermasalah programnya dengan menambahkan try catch tadi. Mau dah apa Aman ya? Aman ya? Aman, Bisa Pak, Bang. aman Pak. Aman Pak. Pak, aman Pak. Oke. Oke. Kemudian kalau kosong gimana? Kalau nilai ininya kosong, oh, harap isi dengan angka juga. Ini sudah ada ini ya, sudah ada antisipasi dari try catch. Oke, sisanya kita ulang lagi nih, ulang. Yang ulang, suspeknya gimana nih kayaknya yang ulang ini? Kita kembali ke desain. Ini saya klik yang bagian desain sini ya, biar kembali ke bagian desain tampilannya. Lalu kita klik 2 kali pada tombol ulang. Nah, untuk ulangnya isinya cuma menghapus inputan. Nah, kira-kira gimana tuh menghapus inputannya? Yang kita hapus yang mana? Kedua ini akan kita hapus ya. Kita mau hapus nilai yang di teks F sama di teks C. Maka teks C-nya diapakan lagi? Set text gitu ya. Teks C, set text kosong. Nah, kayak gini aja nih. Lalu yang F-nya juga sama. Teks F, titik set text. Teks Celsius atau nilainya kosong. Jadi tidak ada isinya, kosong di inputannya. Teks F juga sama. Kita atur kosong. Nah, kita jalankan lagi. 60 misalkan hitung, kita ulang, maka kemudian ulang itu tidak berhasil ya. Hitung, ulang, nah, ini dia kembali kosong. Oke, kita tambahkan satu baris. Sini lebih kita tambahkan satu baris. Teks C, request fokus. Nah, biar nanti posisi kursornya berada di teks C, gitu ya. Ini supaya teks kursornya nanti berada di teks C, kayak gitu. Mantap. Ya, kita isi nilainya 50 itu kita ulang. Nah, ini kan nggak ada kursornya di sini nih. Kalau kita klik ulang, nah maka kursornya fokusnya langsung ke teks C. Gitu. Oke, misalkan kita mau tambahkan 2 output lagi ke kemana nih? Ke Reamer sama Kelvin. Tambahkan 2 output lagi.
hasil konversi ke Kelvin. Menggunakan tekstil. Lalu satu lagi, Reamer. Hasil konversi ke Reamer. Sama seperti yang biasa, yang Fahrenheit, untuk output kita nonaktifkan editable-nya. Nah, ini bisa aja kita langsung klik dua buah text fill-nya ini ya. Kita blok keduanya. Nah, karena dia sama-sama text fill, jadi bisa kita atur langsung nih properties-nya. Editable-nya kita nonaktifkan supaya dia bisa nggak supaya tidak bisa diubah, nggak bisa diisi nilainya karena dia cuma output, dia menampilkan hasil saja. Nah, maka ini kita nonaktifkan editable. Lalu kita hapus tulisannya. Oke. Ini kita ganti juga mungkin ya ininya, variable name-nya biar mudah di source code mengenalinya, teks K. Lalu teks ya move. Untuk rumusnya nih ya, Celsius, kalau Celsius ke Kelvin tuh cukup tambahkan 273 kalau nggak salah ya. Nilai Celsius tambah 273. Kalau ke Yammer berarti rumusnya 5/4 ya. 5/4 kali Celsius. Berapa rumusnya nih? 4/5 kali Celsius, Pak. 4. Oh, kayak itu ya. 4/5 kali Celsius aja ya. Oke. Jadi 4/5 dikali Celsius. Itu Celsius ke Yammer lah. 4/5 udah paling lah. Udah 5/4 lah. Itu 4/5. Buat cek ya. Celsius ke Yammer. Lupa, Pak, lupa. 5/4, Celsius Pak. ke Yammer. Oh, benar nih punya Umi tadi. 4/5. Celsius ke Yammer 4/5. Yammer ke Celsius itu 5/4. 4/5 ya. 4/5 kali C. Kalau ke Kelvin, tinggal tambahkan 273. Gampang aja. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi, berarti rumusnya kita lengkapi. Nah, kita tambahkan dua buah variabel di sini yang asalnya cuma dua, tambahkan lagi dua variabel yaitu Reamer sama Kelvin. Yang Reamer tadi 4/5 ya. 4/5 kali Celsius. Berapa nih 4/5 itu? 4 dikali Celsius, gitu ya. Begini kan. Lalu diporkan dengan 5. Boleh nggak kayak gini? 4/5 kali Celsius. 4 kali Celsius dulu bagi 5. Gitu. Kelvinnya, nilai C-nya tambahkan 273,15. Gitu.
273.15. Lalu tinggal ditampilkan hasilnya. Tampilkan hasil. Ini source code bisa kita copy dari punyanya text app ini. Lalu teks K dapat dari variabel K. Lalu teks reamort dapat dari variabel reamort. Satuannya jangan lupa ya. Satuannya K. Oke, soalnya sudah terlalu sulit ya untuk yang project pertama. Ini coba kita jalankan lagi. Kita isi misalkan 40. Hitung Kelvinnya tinggal ditambahkan dengan 273. Makanya tadi 4/5 dikali C. Benar hasilnya tuh. Kalkulator 4/5 dikali C. 4/5 dikali C. C-nya 40. 32 tadi sini 32 pas ya. 32 kiamat. Oke, sambil dibuktikan juga di hitung manual ya, apakah sudah sesuai dengan hitungan manualnya. Nah, siapa tahu nanti hasil programnya beda dengan hitungan manualnya. Ini semua udah aman aja ya. Ulang. Nah, ulangnya belum lagi nih. Berarti ulangnya source code ulang kita tambahkan lagi untuk membersihkan inputan di teks K sama di teks R-nya. Udah copy aja. Copy teks K sama R. Nah, ini untuk tombol ulangnya. Tombol ulang. Itu. Tutup. Oke, udah jalan semua. Oke, ini berarti project yang pertama udah selesai untuk konversi suhu. Yang kita bahas tadi tentang mengambil nilai dari inputan tekstil. Untuk mengambil nilai dari inputan tekstil, kita gunakan source code nama tekstilnya apa, titik get text. Nah, cuma tadi ada merah di sini karena beda tipe data. Ya, karena si variabel set-nya adalah double, sedangkan get text adalah string. Nah, maka ini nggak cocok. Double dengan string nggak cocok. Maka harus kita konversi yang di sebelah kanan ini nih. Nah, cara konversinya maka tipe datanya, lalu parse float gitu ya. Tadi double juga bisa sebenarnya, double titik parse double juga bisa. Nah, ini untuk buat ngambil nilai. Ngambil nilai dari inputan lalu dikonversi. Nah, lalu kita hitung. Udah selesai, baru kita tampilkan hasilnya. Pakai set text ya. Oke, itu yang pertama. Nah, kita akan buat lagi project yang kedua. Project kedua kita akan membuat form yang pakai menu. Yang ada menu seperti ini nih. Kita akan buat menu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai sini untuk project pertama. Form pertama gitu ya. Lebih tepatnya form yang pertama. Karena kita akan membuat satu project aja. Cuma formnya banyak.
Ada yang mau tanyakan dulu mungkin sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke form yang kedua. Nah, form yang kedua ini, nah kita buat lagi form di sini. J-frame lagi ya. Kita buat J-frame lagi di Potoman 01, new, J-frame form. Lalu nama filenya adalah form utama gitu ya. Nah, kita mau buatkan form utama. Nah, formnya form utama. Biasakan untuk membuat nama kelas itu awalannya kapital. Gitu. Untuk membuat kelas di awalnya kapital. Disarankan, gitu. Walaupun huruf kecil juga nggak bisa. Cuma disarankan kapital. Oke, untuk yang kedua kita menggunakan komponen yang namanya adalah swing menu ya. Nah, ini silakan tambahkan di bagian palet sini ada swing menu nama nama komponennya, atau kan juga bisa klik kanan di sini aja nih di JFrame-nya klik kanan aja. Lalu ada add from palette, lalu swing menu, kita pilih yang menu bar. Nah, maka otomatis nanti dia posisinya ada di sini nih, menu barnya. Jadi ini nama komponennya adalah menu bar tadi ya. Nama komponennya menu bar. Lalu kita ganti nama tulisan pertama ini aplikasi. Aplikasi. Ini about gitu ya. Di aplikasi kita tambahkan menu item. Oke, tadi di rename ya, diganti tulisannya. Klik kanan ada edit text. Ini edit text juga. Nah, kemudian untuk menu aplikasi kita akan buatkan menu anaknya. Klik kanan di aplikasi, ada add from palette lagi. Pilih yang menu item. Nah, di sini kita ganti jadi konversi suhu. Nah, jadi nanti kalau misalkan diklik menu ini, nanti muncullah form yang tadi. Form konversi suhunya ya. Lalu ada lagi satu menu item, keluar ya, buat menutup aplikasi. Nah, kita malam ini kita buat dua buah form saja. Jadi kalau ini udah selesai, ya selesai juga program kita untuk pertemuan pertama. Jadi minggu depan kita fokus ke database nanti nih. Kita akan langsung fokus ke database ya. Jadi ini pengantar dulu, membuat form di Java seperti apa, lalu menambahkan event, mengambil data dari text field, menampilkan data ke text field, gitu ya. Lalu membuat menu. Nah, ini zoom-nya mau mati lagi, tinggal 40 detik kalau nggak salah. Nah, nanti kalau mati, Bapak bagikan lagi linknya, link ketiga, link terakhir untuk kegiatan kita malam hari ini. Oke, ini kalau kita jalankan tadi, maka munculnya, nah seperti ini ya. Munculnya, kalau kita klik, ada menu konversi suhu, kalau kita klik harusnya muncul formnya. Nah, cuma belum muncul.
Cek cek gimana? Bisa kedengar lagi suaranya untuk sesi terakhir kita pada malam hari ini? Bisa Pak, aman. Bisa Pak, aman. Oke, alhamdulillah. Kita akan coba lanjutkan lagi proses pengerjaan POM utama tadi. Jadi kita ingin nanti kalau POM utamanya dijalankan, diklik menu konversi suhu, maka muncullah nanti POM konversi suhu yang sudah kita buat gitu ya. Untuk menu keluar kayaknya bisa aja sudah ya. Keluarnya kan sama aja source code-nya nih. Tinggal double klik aja di sini ya. Double klik aja di menu keluarnya. Lalu sama source code-nya sistem exit 0. Itu yang menu keluar tadi, menu yang buat menutup menu utama. Oke, ini yang buat menu keluarnya. Gampang aja. Kemudian untuk menu konversi suhu, kira-kira gimana source code-nya? Konversi suhu. Gimana nih? Nah, kita harus buat objek dulu dari kelas yang mau kita panggil. Kita mau panggil kelas konversi suhu. Nah, maka kita buat dulu objek dari konversi suhu. Gimana cara buat objeknya? Masih ingat nggak? Cara membuat objek di Java. Nama kelasnya dulu. Nama kelas yang mau kita panggil apa? Konversi suhu, gitu ya. Konversi suhu, nama kelasnya, lalu spasi nama objek yang mau kita buat, misalkan KS, singkatan dari konversi suhu. Sama dengan, apa lagi nih? Keywordnya, New. new, new apa? Nama apa lagi? New, new konstruktornya atau konversi suhu, gitu ya. Konversi suhu. Ya, ini cara membuat objek nih. Jadi, untuk membuat objek, nama kelasnya apa, lalu nama objeknya, sama dengan new nama kelas. Ini sebenarnya nama konstruktor sebutannya ya. Nah, kemudian tinggal kita panggil nih ks set visible true. Gitu. Nah, source code untuk memanggil konversi suhunya seperti ini. ks titik set visible true. Ini seperti ini aja untuk source code untuk memanggil POM yang lain, POM yang konversi suhu, 2 baris saja. Nama apa nih? Nama kelasnya, lalu nama objeknya, lalu sama dengan new nama kelas, ks titik set visible. Ini ks dapat dari nama kelas, nama objek ya, ks. Panggil atau klik menunya, maka muncullah POM konversi suhunya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya, kalau kita lihat source code, kalau misalkan kita tutup tombol, kita klik tombol tutup yang ada di konversi suhu, ini ngikut ya. Yang POM utama juga mati ya, tertutup juga jadi. Kalau kita pakai sistem exit 0, gitu ya. Jadi kalau sistem exit 0 ini fungsinya buat menghentikan atau menstop program yang jalan. Itu sistem exit 0. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin yang tertutup itu cuma POM-nya saja, POM yang aktif,
Ini misal yang kita inginkan dia terhapusnya adalah yang POM ini aja nih, POM konversi suhunya aja. Nah, maka nanti bukan sistem exit 0 lagi source code-nya. Yang untuk yang di menu utama yang tutup benar aja pakai ini ya. Nah, cuma yang tombol tutup di konversi suhu itu yang jadi masalah tadi. Nah, di sini harusnya ini bukan sistem exit 0 source code-nya. Karena kalau pakai sistem exit 0, maka POM induknya juga close gitu ya. Padahal kepada niatnya cuma menutup POM-nya ini aja. Nah, maka untuk source code-nya kita ganti dispose gitu ya. Dispose. Nah, source code-nya adalah dispose. Jadi yang tombol tutup di konversi suhu kalian ganti aja jadi dispose. Karena kalau pakai sistem exit 0 maka langsung terpos semua formnya. Kurang tepat kalau itu kita letakkan di tombol tutup ya. Kalau tadi kan karena cuma satu pom asalnya ya. Awalnya kan cuma satu pom. Nah, karena ini kita tambahkan pom baru tadi dan dia dipanggil dari pom yang baru kita buat, maka kita perlu ganti tombol tutup source code-nya nih. Jadi dispose saja. Udah selesai sih ini ya. Dan ada masalah lagi. Nah, kalau misalkan kita ingin langsung maximize, nih, ini kan kalau kita jalankan, pom utamanya, dia tampilannya ini ya, apa nih, sesuai ukuran JFrame-nya gitu ya. Nah, harusnya kan kalau pom utama itu biasanya dia langsung full screen biasanya, menyesuaikan ukuran layarnya. Nah, maka untuk menambahkan itu, kita ke source code pom utama dulu, ke bagian source code-nya, ke bagian paling atas di sini. Nah, di sini ada konstruktor nih. Ada konstruktor public form utama. Nah, di bawahnya init komponen, ditambahkan di sini. This state extended state maximize board. Nah, jadi kita menambahkannya di sini nih. Menambahkannya di konstruktornya. Dengan source code di sini maksudnya yang pom utama ini ya, pom utama titik set extended state lalu atur jadi maximize gitu. Maximize-nya kanan kiri atas bawah. Makanya disebut maximize both di sini keduanya gitu ya. Ini kalau kita jalankan harusnya sudah full screen nih. Nah, tuh udah full screen tampilan dari pom utama saat dijalankan. Ini source code-nya. Di titik set extended state posisinya ada di konstruktor, ini sebutnya konstruktor ya. Konstruktor itu adalah metode pertama yang akan jalan saat kelasnya dipanggil. Ini konstruktor. Cirinya adalah ciri konstruktor itu dia sama dengan nama kelas. Nama kelasnya pom utama, nah maka konstruktornya juga pom utama. Cuma nggak ada embel-embel nggak ada tulisan void di sini nih. Langsung public lalu nama kelasnya konstruktor ini. Di set extended state gitu. Nah kemudian lagi, nah ini kita akan atur supaya waktu kita klik atau run project gitu ya. Kalau kita klik yang run project harusnya nanti munculnya pom utama gitu ya. Nah, cuma di sini masih kosong nih, build successful, cuma nggak ada yang dijalankan. Jadi kalau kita klik run project tadi, harusnya dia muncul pom utama, cuma karena belum kita setting, isinya nggak ada. Nah, untuk mengatur supaya waktu kita run project yang jalan adalah pom utama, itu kita atur di public static void main punyanya Ottoman 01 di sini.
Nah, ini kan file utama ya. File utama waktu kita membuat project tadi ini yang tercipta yang pertama kali yang kita buat. Nah, jadi di sini di public static void main-nya ini kita atur untuk memanggil pom utama. Source code-nya sama kayak yang tadi nih. Kita buat objek, lalu fo misalnya new pom utama, kemudian fo titik set visible true. Nah, ini posisi source code-nya ada di file pertemuan 01.java. Ini file pertama yang kita buat waktu kita membuat project tadi ya. Jadi waktu kita membuat project, dia menghasilkan satu file Java yang isinya adalah public static void main. Ini kan fungsi utama yang akan dijalankan kalau kita klik run project di sini. Jadi kalau misalkan kita klik run project, dia akan mencari public static void main. Apa isinya? Isinya adalah menjalankan pom utama. Ya, jadi ini kita menjalankannya ada bisa nih dari file mana aja nih udah kita bisa jalankan ya. Kita klik yang hijau ini, maka dia langsung muncul pom utamanya kayak gitu. Nah, itu fungsi dari source code ini yang kita tambahkan ini di file pertemuan 01.java. Nah, gimana? Sudah bisa? Jadi untuk menjalankannya, karena kita sudah mengatur yang jalan adalah pom utama, nah jadi tinggal kita klik di sini nih akan project, bukan akan file lagi ya. Kalau tadi kan akan file nih. Nah, sekarang kita memang bisa langsung jalan akan project. Ya, ada aneh sedikit ya. Kalau kita jalankan, kita klik aplikasi konversi suhu, kita klik tombol close, nah, dia ngikut nih, langsung tertutup ininya, apa form utamanya. Ya, kalau kita klik konversi suhu tadi muncul formnya. Nah, setelah formnya muncul, waktu kita close formnya, padahal ini masih aktif ini frame utamanya, dia langsung tertutup juga nih. Nah, untuk mengatur itu ada di konversi suhunya ya. Jadi di bagian konversi suhunya, di bagian JFrame-nya ya, JFrame. Nah, di sini di bagian konversi suhu, kita harus mengklik JFrame-nya. Cuman ini kalau misalkan agak sulit ya, karena ada panel dan nih. Karena ada panel, kita agak sulit untuk menjangkau JFrame-nya, susah nih. Nah, kalau mau mudah, kita gunakan navigator aja yang sebelah kiri posisinya. Nah, di sini ada JFrame-nya. Nah, ini kalau kita klik JFrame, makanya aktiflah properties JFrame-nya. Nah, di sini ada properties yang pertama yaitu default close operation. Artinya kalau kita klik tombol X-nya, apa yang mau dijalankan? Kalau secara default dia pilihannya adalah exit on close. Nah, karena ini adalah pom anak, jadi kalau kita klik X-nya, dia cuma yang hilang nanti pom konversi suhunya saja. Maka sama kayak tadi nih, kita gunakan yang dispose gitu. Otomatis nanti kalau kita jalankan projectnya, aplikasi konversi suhu, kita klik tombol close. Nah, yang hilang cuma pom konversi suhunya saja. Nah, mungkin kita sampai sini aja untuk pertemuan satu. Ada yang belum? Nah, tugasnya ya. Ada tugas sedikit nih sebagai bukti kegiatan praktikum kita. Nah, tadi di sini ada di pom utama ada menu about gitu ya. Nah, di menu about ini kalau kalian klik, nanti harusnya muncul satu buah form. Munculnya cuma biodata kalian ya. Jadi di form yang muncul itu cuma informasi biodata. NPM, nama,
kelas, lalu semester, tahun angkatan gitu ya, 5 yang muncul. Jadi tugasnya itu aja, melengkapi proyek Pertemuan 01 dengan menambahkan satu buah form. Jadi kalau kita klik about-nya ini tadi, maka muncullah form. Berarti kita perlu nambahkan satu buah JFrame lagi, misalkan form about gitu ya, about. Nah, lalu tinggal diatur isinya tentang biodata, ada 5. Kalau mau lebih silakan, minimal 5 gitu ya, NPM, nama, semester, kelas, sama tahun angkatan. Lalu diatur supaya form about-nya ini bisa muncul kalau kita klik menu about-nya ini. Nah, itu aja tugasnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup. Kita sampai sini aja untuk pertemuan pertama. Nanti minggu depan tadi kita sepakat ya, kita akan laksanakan jam 2:30 tatap muka di kelas ya. Nanti kita akan cari ruangannya nih. Jadi dari jadwal Kamis itu full tank ya, mana ada kosong sini. Nggak ada kosong di ruang 5 yang dingin kemarin. Ruang 5. Jam 2:30 gitu ya. Hari Kamis depan ya, nanti pertemuan duanya kita hari Kamis depan. Jadi tidak malam lagi nih. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Tugasnya satu tadi ya. Jadi ada tambahan satu form about tadi. Isinya cuma menampilkan 5 label aja ya. Pakai label aja boleh gitu ya. Pakai label aja. Nah, nanti yang dikumpulkan tuh satu project ya. Satu projectnya yang dikumpulkan nanti Bapak kirimkan link pengumpulannya di grup. Link tugas pertemuan 01. Yang dikumpulkan nanti satu project dijadikan file zip. Kayak gitu aja. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Bapak Pak, bagikan link Pak, absen. Ya, ya silakan. Untuk pas absensi pertemuan ini gimana, Pak? Absensi dengan Bapak mau bagikan dulu nih. Oh, ya. Oke, dia linknya, link, mana link? Ini Bapak kirim di Zoom chat ya. Ini Bapak kirimkan di Zoom chat aja biar yang hadir aja yang bisa misi, yang bukan kalau di grup nanti bisa semua tuh. Ada lagi yang mau tanyakan tadi? Siapa tadi yang mau bertanya tadi? dulu Mbak, Ya, pas apa? ekrannya munculnya malah Gimana? konversi suhu Pak, lain yang forum Waktu utama, yang ini, kan project apa munculnya? Yang konversi ini ya, suhu Pak. Iya, iya Pak, udah dia, udah diatur lah ininya. Yang di sudah sini Pak, public static void mainnya sudah sama Pak, sama ya. Coba share screen aja mungkin Aulia Nur Rahman. Ini pakai laptop kan ya Zoom-nya? laptop Pak. Oke, biar share screen aja biar langsung dicek aja nih. Yang lain ada masalah juga nggak? Aman aja? Sama Pak. Udah bisa share screen Pak. Nggak bisa. Anu Pak nggak bisa di run Pak, nggak muncul anunya, nggak muncul itunya. Sama kah? Banyak Sama Iya, yang yang sama. jadi munculnya malah konversi suhu Pak. Coba share screen dulu satu. Hmm. Aulia Nur Rahman, pemutama. Coba jangan kan run project tadi. Ini share screen-nya yang window yang full screen ya biar kelihatan semua nih ya. Oh, Pak. Ini share screen-nya Java-nya aja. Banyak yang bermasalah nih yang nggak jalan nih ya. Tadi dikira adem ayem aman aja. Nggak banyak salah ya. Sudah share screen-nya. Muncul lah ininya? Belum. Mana pomnya? Tuh ada tuh di bawah tuh. Ada jalan di bawah. Ini Oh iya. Nah, Outputnya nggak ada yang salah ya. Coba lihat source code yang ada di form utama.
Bawah lagi. Di menu item action udah benar aja. Utama itu teman 01 yang dipanggil. Teman 01. Coba lihat lagi yang teman 01-nya. Teman 01. Form utama udah pesan ya. Form utama yang muncul malah konversi. Kalau run file bisa lah yang tadi yang form utamanya. Kalau form utamanya di run file coba dibuka dulu form utamanya. Buka form utamanya aja nih. Lalu di run file. Di sini lang. Di menu run di atasnya tuh. Ada run file. Ini ketutupan, Pak. Itu apa? Nah, Atau klik kanan aja di form utama tuh bisa juga. Yang di filenya itu. Bukan di filenya sebelah kiri nih, yang sebelah kiri. Nah, yang situ. Run file. Shift F6. Nah, ini bisa ya. Tapi waktu di F6 tadi. Nah, di sini bisa. Source code-nya udah benar ya. Pertemuan 01. Pesan salahnya juga nggak ada ya. Pesan salahnya juga nggak muncul. Teman 01. Kita coba di klik yang tukul dulu. Tukul sapu itu nah di atasnya itu. Tukul sapu. Yang di samping run-nya itu tadi. Ada tukul tuh. Di atas, di ada atas. rebutan, Pak. Ketutupan. Di klik kanan di project pertemuan kosong. Nah, bisa. Yang tukul. Ada tukul. Nah, tukul bawahnya sampingnya. Ya, ada. Ya, di clean dulu mungkin ya. Nah, ada. Mungkin belum terupdate tadi. Ya, kalau sudah coba jalankan lagi. Kalau sudah selesai, nah coba jalankan lagi. Sih, Pak. Nah, masih. Ya, belum ketemu nih. Dia aja dulu ya. Gak apa-apa juga nih. Iya, Pak. Nanti kita cek di pertemuan kedua ya. Yang lain sama kan masalahnya? Belum di dispose, Belum Pak. sama, Pak. Sama Pak, Sama yang ya. muncul itu konversi suhu. Punya Apa ya? saya nggak muncul semua, Bapak. Iya. Nggak bisa Oke, nanti di muncul, pertemuan 2 Bapak. kita bahas ya. Kita cek di pertemuan 2 ya. Atau ya. Pertemuan 2 kita cek minggu depan kita cek nih. Tapi kalau Kalau bisa dikumpul kontak. kayak gimana, Bapak? Kan bisa di run file dulu ya. Nggak bisa, Pak, punya saya. Run file tetap nggak bisa juga. Nggak bisa, nggak keluar semua. Nggak ada yang keluar. Coba share screen coba dulu. Apa ini? Tampilnya apa? Share screen seperti apa nih ya? Yang Isi. selayar gitu, Bapak. Iya. Nah, siapa nih share screen? Aldi Febian nih apa? Itu Depi, Pak, Depi, Pak. Belum diganti namanya, Pak. Ada merahnya nih. Nggak tahu, Pak. Ini membuat projectnya pakai apa tadi? Pakai apa ya? Bentar, Pak. Java with N tadi ya. Udah ya. Pakai ini, Pak, gini. Nah, gini. Oh, Mapen, bukan Java Iya. ini ya, Java yang di Oh, atas harusnya tadi. Java Harusnya Java yang di biasa atas nggak, ya. Pak? Java biasa, Oh, Java. iya, Pak. Nah, Java application. Iya. Tuh ada merah Nanti tadi tuh. diulang, Pak. Ya nanti dicoba ya, nanti coba pakai yang Java biasa. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke.
Nanti beli coba lagi nih. Gimana yang lain sama ya? Coba nanti kita cek di ini ya. Nanti dikumpul aja dulu tugasnya. Nanti kita cek di pertemuan 2. Langsung lupa cek di kelas aja nanti ya. Biar lebih mudah menceknya. Oke, silakan diaktifkan dulu nih ya videonya. Biar Bapak screenshot untuk dokumentasi kegiatan kita pada malam hari ini bahwa telah dilaksanakan kegiatan praktikum kelas 5D untuk praktikum Japa pertemuan pertama. Oke, silakan diaktifkan dulu buat di screenshot di dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, demikian untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap dari Bapak mohon maaf. Sampai ketemu lagi hari Kamis jam 2:30 di kelas. Nanti ruang 5 kalau nggak ada perubahan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Bapak. Oke, oke.